Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ustazah Maria dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini adalah tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Selamat menyimak ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya nak ya. Doa bertambah ilmu dan mohon diberi kemudahan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda umat manusia. Hasil bujuk rayu iblis berhasil mempengaruhi kaum Madian. Kaum Madian dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya, mereka telah terjerumus dalam kesesatan. Mereka telah melupakan ajaran yang benar dan berganti menyembah Al-Aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Di tengah kaum Madian yang sesat, Allah menunjuk Nabi Syuaib sebagai penunjuk jalan. Nabi Syuaib masih keturunan Nabi Lut dan ia dikenal sebagai nabi yang cerdas, pintar berkhutbah. Nabi Syuaib begitu keras menyerukan agar kaum Madian berhenti menyembah pohon Al-Aikah dan kembali menyembah Allah SWT. Sama seperti kaum sebelumnya, kaum Madian pun menentang seruan Nabi Syuaib. Dalam berdagang, kaum Madian sering kali berbuat curang. Mereka sengaja mengurangi timbangan dan merugikan para pembeli. Karenanya, Nabi Syuaib menyerukan agar mereka berdagang dengan jujur. Seruan Nabi Syuaib ini semakin membuat marah kaum Madian. Para pemuka kaum Madian sudah tidak tahan lagi dengan dakwahan Nabi Syuaib, pun berusaha mengancam Nabi Syuaib serta para pengikutnya. Jika Nabi Syuaib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syuaib akan diusir dari Madian. Sikap kaum Madian yang selalu menolak dakwah Nabi Syuaib membuat sang Nabi merasa sedih. Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon petunjuk. Allah pun memerintahkan agar Nabi Syuaib pergi dari Madian. Setelah itu, Allah mengguncang Madian dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah mengutus Nabi Syuaib untuk berdakwah di Ashabul Aikah. Tempat itu tidak jauh dari Madian, dan masyarakatnya pun sama dengan kaum Madian. Mereka menentang dengan keras dakwahan Nabi Syuaib. Bahkan, peristiwa hancurnya kaum Madian tidak membuat mereka takut. Penduduk Ashabul Aikah menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan hukuman dari Allah sesuai cerita Nabi tentang kaum Madian. Kemusyrikan dan kekafiran kaum Ashabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah. Tiba-tiba saja mereka merasakan udara yang sangat panas membakar seluruh tubuh. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, langit berwarna hitam pekat, menandakan hujan akan segera turun. Namun, yang turun bukanlah air, melainkan api batu bara yang menyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Nabi Syuaib bersama pengikutnya kembali ke Madian. Kota itu tidak rusak meskipun diterjang gempa yang dahsyat. Hanya orang-orang yang
menentang Allah saja yang dimusnahkan pada hari itu. Setelah itu, Nabi Syuaib kembali meneruskan dakwahnya. Nah anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kita tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.